Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa majid wa 'azzim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada majelis ilmu malam ini, pengajian akhlak, kita akan membincangkan antara perkara-perkara yang ianya berperanan dalam menjejaskan akhlak kita, merusak akhlak, bahkan boleh merusak akidah dan ibadah. Pada perjumpaan yang lalu kita membincangkan tentang taubat. Dan sekarang saya ajak tuan-tuan perempuan kita bersama-sama membaca, melihat dan berusaha memahami apa yang telah ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Alim Al-Allamah Syekhul Islam Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Beliau di dalam salah satu tajuk kitabnya, yaitu Minhajul Abidin, menerangkan perkara tentang asyaiton. Seperti mana kertas yang ada di tonton perempuannya, saya foto statkan aja. Al-'aibus salis asyaiton, jalan susah, jalan sulit yang menghalang kita untuk menuju usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang kita lakukan. Antara rintangannya adalah syaitan. Syaitan, di sini kita tidak akan membincangkan fisikalnya syaitan, rupa atau wujudnya syaitan. Kita akan melihat syaitan ini dalam sudut pandangannya Imam Al-Ghazali, juga daripada beberapa ayat-ayat Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Summa 'alaika ya akhi bimuharabati syaitani wa qahrihi." Wahai saudaraku, kita dipanggil Imam Ghazali. Alaika ay wajibun alaika, yajibu alaika. Wajib bagi kita, bagi anda semuanya, untuk memerangi syaitan. Memerangi syaitan, memusuhi syaitan. Wajib bagi kita. Bukan syaitan justru dijadikan kawan, tidak boleh. Syaitan dimintai tolong, dijadikan rakan, dijadikan kekasih, dituruti permintaan-permintaan, tidak boleh. Apatah lagi syaitan disembah, na'udzubillah, sembah na'udzubillah. Kita wajib memerangi syaitan. Wa qahri, memaksa. Qahri ini memaksa.
dan kekuatan kita. Apa sebabnya kita wajib memerangi syaitan? Wa dzalika li khaslataini, karena ada dua hal. Ihdahuma, yang pertama di antara kedua hal itu adalah annahu aduwwun mudillun mubinun. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang mudillun, yang akan menyesatkan siapapun, mubinun, dan nyata pemusnahannya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang akan menyesatkan, dan ia adalah nyata dalam segi menyesatkannya itu. Kalau wujudnya kita tidak boleh nampak. Secara amnya manusia oleh Allah tidak diberikan peluang untuk melihat syaitan secara amnya, walaupun secara khos, secara individual tertentu ada pula hamba-hamba Allah yang saleh yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk melihat wujud syaitan. Tapi secara amnya kita tidak nampak, karena ini sudah jelas nyata disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya syaitan itu yarakum, ia mampu melihat kalian manusia. Huwa wa qabiluhu, dia dan kabilah-kabilahnya dan kaumnya, jenis-jenis syaitan. Syaitan jin, iblis, tuyul, kuntilanak, dan sebagainya, semuanya jenis-jenisnya. Mereka semuanya oleh Allah memang diberi kemampuan boleh melihat kita. Min haitsu la tarawnahu, dari alam yang kalian manusia tidak mampu melihatnya. Nah, ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Ini perbincangan tentang ini, kenapa sebabnya, apa manfaatnya, banyak dibincangkan dalam tajuk-tajuk pembicaraan yang lain. Tapi yang pasti kita tidak mampu melihat syaitan. Wala matma'a fihi limasalahatin wa ibqa'in 'alaika. Dan syaitan tidak mempunyai satu tujuan pun untuk kebaikan dan eksistensi kita. Jadi syaitan tidak pernah punya tujuan agar kita ini baik, tidak pernah. Yang diharapkan syaitan kita ini sesat, kita ini rusak, rusak imannya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, rusak semuanya, rusak kehidupannya. Nah, ini yang menjadi matlamat syaitan. Wa ibqa'in 'alaika, dan dia tidak berharap kita ini wujud kalau boleh. Kalau boleh syaitan ini, kalau seandainya syaitan ini oleh Allah diberikan kemampuan membunuh manusia, mungkin dia akan membunuh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang lain, bahwa antara alam manusia dan alam jin ini lain. Walaupun mungkin kadang-kadang ada interaksi, ada hubungan, tapi pada hakikinya manusia adalah makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, baik dalam sudut penciptaannya, fisikalnya, ataupun kelebihan-kelebihan yang lain. Itulah golongan syaitan, jin dan lain sebagainya ini, mereka tidak akan mampu melakukan sesuatu sekehendak hati mereka, kecuali karena apabila manusia itu melakukan kesilapan sendiri. Banyak contohnya, misalnya ia tidak beribadah kepada Allah, tidak berzikir, apatah lagi banyak melakukan dosa. Suka itu, syaitan suka jadi kawan ditirakannya syaitan. Ini bahkan la yaqna'uhu illa halakaka aslan, fala wajha idza lil amni min mithli hadzal aduwi. Bahkan kata Imam Ghazali, syaitan tidak pernah berkeinginan kecuali kita ini hancur. Dia punya keinginan kecuali kita ini manusia-manusia yang beriman seperti kita ini hancur sama sekali.
Oleh itu kata Imam Ghazali, tidak ada jalan damai, tidak ada kompromi, tidak ada gencatan senjata dengan musuh yang macam seperti ini, musuh yang modelnya seperti ini, musuh yang tidak boleh diajak kompromi, tidak boleh diajak mesyuarat, tidak boleh diajak untuk berbuat, untuk berdamai. Ini syaitan. Wal ghafla anhu, dan tidak boleh kita ini lupa, terlena dengan mereka. Wa ta'ammal, kata Imam Ghazali, wa ta'ammal ayataini min kitabillahi ta'ala, dan angan-anganlah, fikirkanlah dua ayat daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ihdahuma qauluhu ta'ala, yang pertama adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum, bukankah telah aku perintahkan kalian, kata Allah, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu, hendaklah kalian jangan menyembah syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya bagi kalian syaitan itu adalah musuh mubinun, yang nyata. Allah sebut syaitan itu musuh yang nyata. Nyata bukan berarti ya nampak, tapi permusuhannya itu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, wasaniyah qauluhu ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakum, terhadap kalian, bagi kalian wahai para manusia yang beriman, aduwwun, ia adalah musuh, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu adalah musuh kalian. Ini wahada, kata Imam Ghazali, wahada aqsat tahdhiri wa ghayati. Dua ayat ini adalah peringatan yang paling tinggi, yang paling dalam, dan puncak peringatan daripada Allah terhadap bahayanya syaitan. Wah, ini syaitan kalau dengar ini marah betul ini dengan kita ini membincangkan mereka. Kita tidak perlu takut dengan syaitan, ya. Kalau kita takut dengan syaitan, macam mana kita takut dengan musuh? Sebelum berperang sudah takut. Nanti akan banyak disebutkan menurut saya. Kadang-kadang kita ini terjebak dalam dosa. Kita kadang-kadang melakukan dosa, melakukan maksiat, ya, dosa. Pasti itu terkena syaitan. Kalau kita melakukan dosa, maksiat, berarti kita terkena syaitan. Bagaimana nanti keadaannya seperti itu? Nah, nanti disebutkan menurut saya. Itu yang pertama. Alasan pertama kenapa kita mestilah memerangi syaitan, sebab ia adalah musuh yang nyata, menyesatkan, dan ia tidak berharap sama sekali terhadap manusia, tidak berkeinginan apapun terhadap manusia kecuali manusia itu hancur, sesat, kufur, ahli maksiat, fasik, dolal. Itu syaitan itu. Yang kedua, wal khasratus tsaniyah. Alasan yang kedua, annahu, sesungguhnya syaitan, majbulun diwatakkan. Apa diwatakkannya? Oleh Allah dicipta memiliki perangai. Diperangaikan oleh Allah ala adawatika, untuk memusuhi kalian wahai manusia, untuk memusuhi kita. Wa muntasibun abadan li muharabatika, dan ia akan terus tegak lurus selama-lamanya untuk berperang memusuhi manusia. Ini alasannya berubah. Syaitan ini
diperangaikan, berperangai untuk memusuhi kita, dan ia akan selalu kokoh, tegak lurus untuk memusuhi, memerangi kita. Fahuwa, kata Imam Ghazali, ana al-laili wa atrafan nahari yarmika bisihami. Adalah setan pada masa malam ataupun siang, sepanjang hari ya, malam siang, yarmika bisihami, selalu melemparkan panah-panah beracunnya. Yarmika bisihami, ia melemparkan panah beracun. Apa panah setan? Dia akan sebutkan. Wa anta ghafilun anhu fakifal hal. Sedangkan engkau, wahai para pembaca, kata Imam Ghazali, sering lupa dalam keadaan seperti itu. Kita selalu diintai oleh setan. Setan mencari kelemahan kita sehingga kita boleh melakukan dosa. Kita terjebak dengan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah, dilarang Allah. Dan setan tidak lelah, tidak punya lelah. Siang malam dia akan mempengaruhi kita ataupun mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan dosa. Dan kita sering terlena, lupa dalam keadaan seperti ini. Antara sahmun min sihamil iblis, kata Rasulullah SAW, di antara panah iblis yang paling beracun adalah inna min sihamil iblis al-masmum hubbul mar'ah. Hubbul mar'ah sahmun min sihamil iblis al-masmum. Ini disebutkan di dalam syarah kitab ini, yaitu kitab Sirajul Talibin. Di antara panah iblis yang paling beracun, maknanya dia senjata ampuh iblis untuk melumpuhkan manusia, adalah mencintai orang yang bukan mahramnya. Kalau sudah terkena penyakit cinta, sudah terkena penyakit namanya love, dari situlah akan bermula maksiat mata, memandang. Selepas memandang, setan akan membisikkan, iblis akan membisikkan dalam telinga, jangan dipandang, jangan dipandang saja, pegang tangannya. Lepas itu terpegang tangan, diteruskan, jangan pegang tangannya, dan seterusnya, sehingga akhirnya sampai banyak dilakukan ini setan iblis ini hari-hari, setiap masa, setiap saat dia akan melemparkan panah-panah beracunnya. Seterusnya summa waqa'at ma'aka nuktatun ukhra. Seterusnya kata Imam Ghazali, engkau wahai kalian, kita ini kata Imam Ghazali juga memiliki misi yang lain, yaitu hiya annaka fi ibadatillahi ta'ala wa da'watil khalqi ila babillahi subhanahu bi fi'lika wa qawlika. Dalam keadaan yang lain, walhal kita ini selain mesti waspada, kita mesti selalu waspada ya. Kita selalu mesti waspada dengan tipu daya setan, hilah setan. Pada saat yang sama kita oleh Allah diwajibkan untuk beribadah. Kita oleh Allah diberikan bebanannya, tanggung jawab untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah kepada diri kita, berdakwah kepada ahli keluarga kita, istri, anak-anak, untuk berdakwah kepada masyarakat, kepada murid-murid kita kalau kita menjadi guru dan seterusnya. Dengan sama ada dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan. Wahada diddu sani'i syaitan. Keadaan kita yang seperti ini adalah bercanggah dengan penciptaan syaitan, bercanggah dengan matlamat syaitan. Wahimmatihi, bercanggah pula dengan keinginan mereka, wa muradihi, dan apa yang mereka kehendaki, wa hirfatihi,
apatah lagi tujuan mereka. Jadi kita beribadah, sholat, mengaji, menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, menunaikan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini semuanya yang kita lakukan ini sangat bercanggah, berlawanan, bertentangan dengan penciptaan syaitan, dengan tujuan, kaidah dan cara hidup syaitan. Oleh itu, fasirta ka'annaka kumta wa syadatta wastaka litaghayyur syaitani wa takayidihi wa tanaqudihi. Oleh itulah keadaan kita yang seperti ini seakan-akan kata Imam Ghazali, kita ini berdiri tegak dalam memusuhi syaitan. Tujuan hidup kita, cara hidup kita, apa yang kita lakukan hari-hari, ini sama saja dengan membuat marah syaitan. Ditaghayyur syaitan, membuat marah syaitan, membuat lemah mereka, membuat mereka tidak berdaya. Nanti ada banyak ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa apabila seorang mukmin ini membaca Al-Quran, maka syaitan akan sakit. Kalau kita sholat, syaitan takut sakit. Kecuali kalau sholatnya tak khusyuk, sholatnya hanya fisikal saja tapi hatinya tidak sholat. Nah, ini lain cerita. Fahuwa aydon, kata Imam Ghazali, fahuwa aydon yashuddu wasbahu liyu'adika wa yuqatilaka wa yumakiraka hatta yafsida. Sedangkan syaitan selalu berusaha sekuat tenaga, mencurahkan segala keupayaannya untuk memusuhi kita, untuk memerangi, membunuh kita, membunuh iman, membunuh ibadah kita, dan berusaha membuat helah-helah tipu daya, untuk menghancurkan kita hatta yufsida, sehingga mereka mati. Itulah pekerjaan syaitan. Wal'iyadu billah. Kata Imam Ghazali, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, mencegah kita daripada gangguan syaitan. Alaika sya'nuka bal hatta yuhdikaka ra'san idh la ya'malu min janibika ba'du. Kata Imam Ghazali, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, melindungi keadaan kita, karena syaitan memiliki matlamat seperti itu, sehingga tidak akan berhenti mereka sampai kita mati. Kenapa? Idla ya'manu min janibika ba'du. Karena mereka tidak merasa aman, tidak merasa selamat di sisi kita. Syaitan tidak akan merasa selamat, tidak merasa nyaman selama kita ini sholat, selama kita ini duduk mengaji, menambah ilmu, kita meningkatkan kualiti spiritual kita. Kita mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang baik, yang soleh. Kita mengajak mereka, ahli keluarga kita, untuk beribadah kepada Allah. Dengan hal kita seperti itu, syaitan tidak merasa aman, tidak merasa selamat. فَإِنَّهُ الَّذِي يُسِيءُ وَيُفْسِدُ بِالْهَلَاكِ إِلَى مَنْ لَا يُغَيِّرُهُ وَلَا يُنَاقِضُهُ بَلْ يُصَادِقُهُ وَيُوَافِقُهُ كَالْكُفَّارِ وَأَهْلِ الضَّلَالِ وَأَهْلِ الرَّغْبَةِ. Dan sesungguhnya, kata Imam Ghazali, فَإِنَّهُ الَّذِي يُسِيءُ وَيُفْسِدُ بِالْهَلَاكِ. Syaitan ini memang memiliki tujuan matlamat jahat, buruk. Dia tidak memiliki matlamat kecuali kehancuran, dan dia akan berkawan dengan orang-orang yang sama amalnya, sama perbuatannya, sama matlamat hidupnya, jalan hidupnya seperti syaitan. Itulah yang akan menjadi kawan syaitan, seperti kal-kufari wa ahli dhalali, seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang yang dalam kesesatan. Ya Allah, orang yang tidak
tidak sholat, tidak mau menerima nasihat, selalu berada dalam dosa, yang itulah yang menjadi muwafaqah dengan syaitan. Fi ba'dil ahwal fa kaifa qasduhu liman qama li mughayadhatihi wa tajarrata lil munaqadatihi falahu idza ma'a sa'irin nasi adawatun 'ammatun wa ma'aka ayyuhal mujtahid fil ibadah wal ilmi adawatun khasun. Oleh itulah kata Imam Ghazali, dengan keadaannya, halnya syaitannya seperti itu, sangat bercanggah dengan hal kita yang seperti ini, maka ibaratnya semua manusia-manusia yang beriman, apatah lagi ada manusia-manusia yang saleh, mereka itu semuanya musuh syaitan. Dan syaitan menganggap mereka itu adalah musuh. Dan wabil khusus kata Imam Ghazali adalah seperti kita ini. Ayyuhal mujtahid fil ibadah wal ilmi, kita yang bersungguh-sungguh berusaha beribadah kepada Allah, menambah baik kualiti ibadah kita, kualiti maupun kuantiti ibadah kita. Kita berusaha wal ilmi, menambah ilmu. Adawatul khawassatun, kita ini musuh yang khas bagi syaitan. Tuan-tuan, nah inilah hakikinya syaitan. Wa inna amroka la muhim wa ma'ahu 'alaika a'wanun ashadduha 'alaika nafsuka wa hawaka. Dan kata Imam Ghazali, sesungguhnya keadaan kita ini la muhimun, amat penting. Amat penting. Jadi kita berusaha beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, ya, memperbaiki kualiti maupun kuantiti ibadah kita kepada Allah. Ini adalah satu perkara penting yang menjadi benteng kita daripada segala gangguan tipu daya syaitan. Namun syaitan juga memiliki penolong. Penolong ini kata Imam Ghazali ada di dalam diri manusia, ada di dalam diri kita. Siapa itu? Nafsuka wa hawaka, yaitu hawa nafsu. Jadi itulah dulu ketika selesai Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW telah menakutkan Makkah, Rasulullah baginda bersabda, kita ini baru saja selesai melakukan peperangan yang kecil, dan kita masih memiliki peperangan yang besar. Kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Yaitu memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Namun nanti dalam beberapa bicara hawa nafsu disebutkan dalam sini, apa yang ada dalam kita, diri kita ini ada yang namanya nafsu mutmainnah, ada yang nafsu madmumah, ada banyak dalam diri kita. Yang menjadi kawan syaitan ini adalah nafsu kita, keinginan kita, yang selalu keinginan ini mengajak kita kepada perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang menjauh, perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi awan syaitan, kawan syaitan yang ada pada di dalam diri setiap manusia. Walahu asbabun wa madakhul, walahu asbabun wa madakhul wa abwabun anta anha ghafil. Bagi syaitan, ia memiliki pintu-pintu, cara masuk, tempat-tempat masuk ke dalam diri manusia, yaitu melalui hawa nafsu. Dan kita sering, kata Al-Ghazali, kita sering lupa, terlena dengan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itulah kalau kita membaca surah Al-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha. Pada ayat wa nafsin wa ma sawwaha, kita baik para ulama mengajarkan kita untuk berdoa.
Selepas membaca ayat wa nafsi wa ma sawwaha, membaca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, tonton-tonton boleh tengok di dalam terjemahnya apa maksudnya. Di situ berkenaan tentang nafsu kita. Pada itulah para ulama mengajarkan doa Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah. Ya Allah, berikanlah nafsuku ini nafsu yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah nafsuku ini nafsu yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, dan bersihkanlah ya, sucikanlah ya. Anta khairu man zakkaha, Engkau ya Allah sesungguhnya sebaik-baik Tuhan yang menyucikan hati, nafsu. Anta waliyuha wa maulaha, dan Engkau ya Allah adalah yang memilikinya, yang menciptanya, wa maulaha, dan Engkau pula yang menguasainya. Itu kalau kita baca wa nafsi wa ma sawwaha. Selepas baca doa itu kemudian disambung fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ila akhir surah. Ya Allah, itu nafsu ya. Seterusnya, jadi itu dua sebab kenapa kita mesti memerangi syaitan. Sebab yang pertama adalah syaitan ini musuh yang nyata, dan ia akan menyesatkan setiap manusia, dan ia adalah ia tidak memiliki keinginan apapun kecuali kehancuran, kesesatan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa syaitan itu dicipta oleh Allah dengan watak, dengan perangai yang selalu memusuhi kita. Perangainya selalu memusuhi kita. Ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang masa. Selepas kita tahu hakikinya syaitan seperti itu, syaitan, iblis, jin yang kafir, ya, dan semua kuncu-kuncunya itu, kita kemudian seterusnya walaqad saddaqa Yahya ibni Mu'adz ar-Razi haitsu qala, dan sungguh telah benar Yahya bin Mu'adz ar-Razi ketika beliau menyatakan asyaitanu farihun wa anta masyhur. Syaitan itu free masanya. Asyaitanu farihun, syaitan itu punya banyak masa free untuk selalu membuat tipu daya kepada kita. Wa anta masyhur, sedangkan engkau, kalian, wahai orang-orang yang beriman, kita ini wahai orang yang beriman, masyhur, selalu sibuk kita, sibuk dengan kehidupan kita. Sama ada kehidupan kita ini berisi tentang ibadah ataupun yang tidak ibadah, ya, kehidupan dunia. Tapi kita insya Allah sudah tahu ilmunya, bagaimana kita menukar sesuatu yang sifatnya itu dunia menjadi akhirat, ya. Tonton insya Allah kan, itu dengan ini, ya. Mulakan dengan basmalah setiap apa yang kita lakukan, walaupun itu tidak nampak dia ibadah. Kemudian niatkan yang kita lakukan itu adalah untuk mencari ridha Allah. Itu. Insya Allah kita selamat, insya Allah. Wa anta masyhurun wasyaitanu yaraka wa anta la tarahu, dan adalah syaitan selalu melihat engkau. Wa anta la tarahu, dan anda tidak pernah boleh melihat syaitan, tidak boleh melihat mereka. Wa anta tansahu, dan engkau dan anda sering lupa, sering terlena dengan syaitan. Wa huwa la yansaka, dan mereka syaitan tidak pernah melupakan anda. Ini kata Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Wa min nafsika lisyaitani 'alaika a'wan, dan di dalam diri anda ada kawan syaitan.
yaitu nafsu. Yaitu nafsu, hawa nafsu kita. Nafsu yang disebut innan nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahimah. Nah, itu nafsu yang mazmumah. Ini ya, jadi syaitan ini punya madkhal, punya pintu untuk masuk ke dalam mempengaruhi manusia. Oleh itu cara memerangi syaitan, selain kita ada nanti kaidah-kaidahnya, kita juga secara pada masanya sama, kita mestilah memerangi apa? Nafsu. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang memberikan panduan bagaimana seorang muslim itu memerangi hawa nafsunya. Dan itu juga melihat konteksnya. Kalau seorang pemuda yang tidak sanggup atau tidak memiliki mu'nah biaya untuk menikah, ya, sedangkan ia sudah ingin untuk berkahwin, maka berkata Rasulullah, fasaumu lahu wija, maka berpuasalah, karena puasa itu boleh menjadi pengendali nafsu. Nah, itu pemuda. Mungkin termasuk pemuda ini adalah yang jauh dengan istrinya, ya, puasa. Ya. Ini wa min nafsika lisyaitani 'alaika a'wan. Fa idzan la budda min muharabatihi wa qahrihi. Oleh itulah satu keniscayaan, la budda, mestilah memeranginya dan memusuhinya. Wa illa, apabila tidak memerangi dan memusuhi syaitan, fala ta'manu al-fasada wal halaka, maka Anda tidak akan pernah selamat dari fasad, kerusakan dan kehancuran. Dan kehancuran seorang mukmin adalah apabila ia berbuat dosa, maksiat kepada Allah. Apatah lagi kalau maksiat ini sifatnya israr ala maksiat, berterusan melakukan dosa, berterusan melakukan maksiat. Nak tobat tak jadi, ditunda-tunda tobat itu. Tobat itu urusan yang tua-tua saja katanya. Yang muda-muda masih panjang lagi umurnya. Itu salah satu tipu daya syaitan. Zaman akhir itu justru ramai yang muda ini lebih dahulu pergi daripada yang tua. Ini zaman akhir. Fa in qulta, apabila Anda bertanya, fa bi ayyi syai'in uharibu syaitana wa bi ayyi syai'in aqharuhu wa adfa'uhu. Apabila Anda bertanya, dengan kaidah apa saya ini boleh memerangi syaitan, dan dengan cara apa saya boleh mengendalikan, menguasai mereka, boleh menolak mereka, menghalau mereka, maka kata Imam Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah, anna li ahli hadhihi sina'ah, fi hadhil mas'alah tariqain. Sesungguhnya bagi para ulama-ulama yang memiliki kepakaran, memiliki keahlian pemecahan masalah dalam perkara ini, mereka memberikan dua jalan. Ahaduhuma ma qala ba'duhum. Yang pertama adalah seperti yang dinyatakan para ulama, sebagian dari para ulama, yaitu anna tadbira fi daf'i syaitani al-isti'adatu billahi subhanahu la ghaira. Kata para ulama, ini thariqah atau jalan pertama kita memerangi syaitan. Ini caranya, yaitu anna tadbira, kaidahnya dalam melawan syaitan adalah al-isti'adah billah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara lain. Ini cara yang pertama. Jadi kita banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca dengan sepenuh hati. Kita baca dengan ikhlas. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, kejahatan syaitan yang dilincah.
Dan ini juga diperintahkan di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk selalu memohon perlindungan daripada gangguan syaitan. Contohnya seperti ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan yang dihujat. Jadi kalau baca Al-Qur'an, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu semua. Kemudian juga di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah SAW oleh Allah diajarkan doa. Banyak doanya banyak, antaranya adalah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Surah Al-Mu'minun juz 18. Wa qul Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku memohon perlindungan kepada Engkau, min hamazatis syayatin, dari gangguan hailah tipu daya syaitan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, Tuhanku, Rabbi ayyahdurun, dari kedatangan mereka, dari kehadiran mereka. Baginda Rasulullah SAW oleh Allah diperintahkan untuk berdoa seperti itu, dan doa itu diajarkan kepada umat. Tonton. Dan ini bacaan itu ada di dalam Al-Masur, ada di dalam Al-Masur. Jadi tuan-tuan, perempuan kalau tak boleh baca Al-Masur setiap hari, ya sekurang-kurangnya seminggu sekali, ya seminggu sekali hari Ahad subuh datang ke surau untuk membaca Al-Masur, insya Allah. Kalau boleh sehari, setiap hari, apalagi kalau sehari pagi petang, ya Allah, itu akan menjadikan yang memiliki perisai yang kuat, dari bacaan-bacaan yang mulia. Seterusnya, fa inna syaitana, ini penjelasannya. Kenapa kita mesti kaidah pertama kita memerangi syaitan, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah. Apa sebabnya? Sebabnya fa inna syaitana kalbun sallatahu Allahu subhanahu 'alaika. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah ibarat anjing. Yang anjing ini oleh Allah dikuasakan untuk mengganggu Anda. Nah, jadi syaitan ini ibarat anjing, yang mana anjing ini oleh Allah diberi kuasa, diberi kemampuan untuk selalu mengganggu kita. Fa inistaghalta bi muharabatihi, maka apabila Anda memeranginya, sibuk memeranginya, wa mu'alajatihi, dan sibuk untuk melawan, menghalau, ta'ibta, maka Anda akan payah, akan lelah. Ta'ibta, maka Anda akan lelah. Wa do'a 'alaika waktuka, dan waktu Anda akan banyak tersia-sia. Ini. Wa yaghfaru bika fayu'aqiruka wa yujrihuka. Sedangkan anjing itu akan terus berusaha mencakar Anda, berusaha melukai Anda. Ini syaitan diibaratkan anjing. Yang anjing ini oleh Allah diberi kemampuan untuk mengganggu kita. Kalau kita berdepan dengan anjing dan kita selalu sibuk untuk memukul dia datang terus, dan anjing ini ada banyak, kita akan habis masa ini untuk menghalau anjing itu. Oleh itu jalannya adalah farruju' ila rabbil qalbi. Maka jalannya adalah kita kembali kepada Allah yang mencipta anjing itu, yang mencipta syaitan. Liyusrifahu anka aula, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghalau, mengusir
memberikan benteng kepada kita dari gangguan anjing-anjing setan itu. Dan itu adalah lebih utama, lebih mudah, yaitu dengan cara tadi itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ya. Tapi kadang-kadang kita ini tersilap kata-kata. Kita kadang-kadang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini kalau kita biasanya berdepan dengan rasa takut yang bersifat hissi, rasa. Contoh misalnya, kalau kita lalu di tempat yang gelap, atau kita lalu di tempat itu diisukan tempat itu angker, atau angker ya, tempat itu berhantu. Kita baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seakan-akan bacaan kita ini adalah untuk mengusir rasa takut terhadap gangguan setan yang seperti itu. Padahal tidak sekecil itu permasalahan. Tidak hanya untuk seperti itu saja, banyak perkara-perkara lain. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di mana-mana tempat, sama ada tempat itu tempat yang menyenangkan atau tak menyenangkan, menakutkan atau tak menakutkan, apatah lagi tempat-tempat yang oleh Rasulullah dinyatakan bahwa tempat-tempat itu adalah tempat berkembang biaknya setan. Seperti apa? Pasar. Ya, apa? Pasar. Zaman dulu pasar, sekarang mall, ya, mall, tempat shopping kompleks, shopping center dan sebagainya. Nah, di situ kita banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah hati kita akan terjaga. Hati kita akan terjaga, terlindungi insyaallah. Ya. Pasti di tempat-tempat itu kita akan terjebak dengan dosa. Pasti. Sepura-puranya dosa mata. Sepura-puranya dosa mata. Tapi kalau kita ingat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita akan sambung bacaan itu dengan astaghfirullahaladzim. Kita ingat dosa, baca astaghfirullahaladzim. Ini caranya. Itu cara yang pertama. Wasani, thariqah atau cara yang kedua untuk memerangi syaitan adalah maqalal akharuna, seperti mana yang dinyatakan, disampaikan oleh para ulama-ulama yang lain. Anna thariqa al-mujahada tu wal qiyamu alaihi bid-daf'i war-raddi wal mukhalafati. Cara yang kedua adalah dengan mujahadah. Mujahadah ini bersungguh-sungguh, baik secara fisikal ataupun secara ucapan maupun secara batin. Mujahadah. Oleh itu ada istilah mujahadah kubro. Nah, biasanya istilah ini digunakan untuk suatu acara yang di situ dibaca zikir bersama, baca doa bersama, baca Al-Quran bersama untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu namanya mujahadah. Nah, dengan mujahadah seperti itu, dan selalu kita berdiri tegak, maksudnya kukuh niat kita untuk melawan syaitan wal mukhalafah, dan selalu bercanggah dengan keinginan mereka. Insya Allah kita ini kepada Allah diberi visi, diberi feeling, ya, feeling. Kita ini diberi apa? Rasa oleh Allah. Kita boleh membezakan ini baik, ini tak. Sekurang-kurangnya di dalam hati kita akan berperang, akan saling bertentangan. Ini halal atau tak, ini baik atau tak, ini menimbulkan efek negatif atau efek buruk atau tak. Seperti itu. Sekurang-kurangnya di dalam hati kita akan timbul perasaan seperti itu apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang menimbulkan syak kepada kita. Dan dalam perkara seperti itu, apabila kita dalam keadaan seperti itu, al-mukhalafah yang penting. Kita jangan turunkan perkara yang tidak baik, atau kita pilih cara untuk selamat. Nah, caranya untuk selamat, pilihlah di antara dua itu mana yang lebih baik. Qultu, kata Imam Ghazali, walladhi indi anna at-tariqal adla al-jami'a fi amrihi an najma'a baina at-tariqaini.
Kata Imam Ghazali, bagi saya cara yang terbaik adalah menggabungkan antara dua kaidah tersebut. Fanasta'idzu billahi ta'ala awwalan. Oleh itu caranya adalah kita pertama memohon perlindungan kepada Allah min syarrihi, dari kejahatan syaitan, kama umirna, seperti mana kita diperintah oleh Allah untuk perkara seperti itu. Wa huwal kafi syarrahu, dan sesungguhnya Allah lah, dan dialah Allah yang maha mencukupi, maha melindungi kita dari kejahatan syaitan. Summa in ra'ainahu yataghallabu 'alaina alimna annahu ibtala'un min Allah Ta'ala. Namun apabila kita mendapati bahwa kita dikalahkan oleh syaitan, nah ini, apabila kita dikalahkan oleh syaitan, misalnya kita melakukan dosa, dosa apa saja, dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa hati, dosa pikiran, apa saja. Nah, ketika kita melakukan dosa, maka pada saat itulah kita tahu, kita yakin bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita dikalahkan oleh syaitan. Kenapa Allah menguji kita seperti itu? Liyura sidqu mujahadatina, supaya nampak kesungguhan mujahadah, kesungguhan usaha kita, wa quwwatina, dan kesungguhan kita mengerahkan keupayaan kita fi amrihi subhanahu wa ta'ala, dalam melaksanakan perintah Allah. Biasanya kalau orang yang baik, ini orang yang baik, kalau ia melakukan dosa, ia akan sadar, dia akan cepat sadar, dan dia akan cepat memohon perlindungan kepada Allah, dan ia akan berusaha jangan sampai dia jatuh ke lubang yang sama 2 kali, apatah lagi 3 kali, jatuh dalam kesalahan yang sama 2 atau 3 kali. Wa yura sabruna, dan supaya nampak sabar kita. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat, sama ada yang melibatkan syaitan ataupun tidak melibatkan syaitan, itu juga untuk agar nampak mujahadah dan kesabaran kita. Kama annahu sallatu alaina al-kuffara ma'a qudratihi ala kifayati amrihim wa syarrihim. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan orang-orang kafir ke atas kita. Seperti mana misalnya kita dalam keadaan dikuasai orang kafir, dikalahkan oleh orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, maha kuasa untuk menjaga, melindungi kita, menghalau mereka. Allah mampu. Namun Allah mentakdirkan kita dikuasai orang kafir, contohnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka kita akan berusaha untuk berjihad, mengerahkan segala upaya kita. Liyakuna lana hazzun minal jihad was-sabri, supaya kita memperolehi bagian daripada jihad dan sabar, wa tamhisi wasyahadah, dan agar kita memiliki jiwa ikhlas dan kita memiliki peluang untuk mencapai mati syahid. Nah, ini sedikit menjawab. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa sahabat Umar bin Khattab meninggalnya dibunuh? Ya, sahabat Umar bin Khattab meninggalnya dibunuh. Begitu juga sahabat Utsman bin Affan. Begitu juga para sahabat yang lain, bahkan cucu Rasulullah SAW. Ini tujuannya. Itu semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mentakdirkan seperti itu? Jawabannya adalah liyakuna lahum hazzun minal jihadi was-sabri wat tamhisi wasyahadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberi peluang kepada mereka untuk berjihad, untuk memiliki status mukhlis, orang yang ikhlas, sabar, dan memperolehi
derajat syahid. Kama qala ta'ala wa liya'lamullahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman korbannya kita cukupkan sekian. Mungkin ada pertanyaan berkenaan, ada soalan berkenaan tentang apa yang kita bincangkan, silakan sebelum ditutup majelis. Alhamdulillah, baik. Kalau tak ada soalan, kita akhiri majelis ini dengan bacaan sholat asar dan kafarah majelis, dan berakhir juga dengan doa insyaallah. Al-Fatihah. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك من الحضور. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك من الحضور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية وحسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من شره وشر ما خلق وشر ما خلق وشر ما خلق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو وحسن الخاتمة. اللهم إنا نستغفرك يا الله بذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأهل بيتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أحياء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات والصالحات والصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Apa yang baik, yang benar itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak silap, yang tidak betul itu semata dari kedaifan. Segala pada lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.